Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang t-test independen. Ya, ini salah satu teknik statistik yang masih dasar. Ya, jadi kita akan coba bahas tentang t-test independen ini, kita akan bahas pelan-pelan. Independen, ya, sampel independen. Jadi ketika kita bicara tentang sampelnya independen, berarti ini adalah dua kelompok, ya. Saya menyebut dua karena dia t-test, ya. Ini adalah dua kelompok yang berbeda, ya. Dia partisipannya berbeda. Berbeda apa? Berbeda partisipannya, orangnya beda gitu. Itu yang dimaksud di sini dengan independen, ya. Nah, jadi di sini dikatakan independent t-test itu exactly, ya, tepat ada dua sampel. Jadi kita punya dua kelompok sampel yang sungguh berbeda. Nah, yang kita hitung di sini, ya, yang kita hitung adalah skor-skor dari partisipan itu. Nah, di statistik parametrik, ya, t-test ini termasuk dalam statistik parametrik, ya, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya mean sample dan variance, ya. Di statistik dasar kita udah belajar bahwa mean dan varian ini satu paket, ya, nggak bisa kita hanya membahas tentang mean saja, ya, jadi tidak bermakna. Contoh-contoh yang paling sederhana, misalkan, ya, kalau saya tanya misalkan, ya, ini kalian misalkan ada satu kelas gitu, isinya ya misalkan 20 mahasiswa, ya, dalam satu kelas ada 20 mahasiswa, terus saya data, ya, saya ambil contoh yang sederhana saja. Kalau misalkan gitu dulu ketika belum pandemi misalkan, ya, kalian kalau jajan di kantin sehari itu kira-kira habis berapa gitu, atau uang sakunya satu hari habis berapa, ya, nggak tahu lah di kantin atau di mana gitu, ya, jajannya, ya. Misalkan dari 20 mahasiswa ini saya rata-rata, ya, saya dapat rata-ratanya misalkan 50.000. Jadi 20 orang itu rata-ratanya ada 20 mahasiswa, saya dapat rata-ratanya 50.000. Ini kita kalau sudah belajar statistik dasar, kita udah tahu apa yang namanya varians, ya. Varians ini adalah keberagaman. Seberapa keberagamnya data ini, maka kita harus hati-hati dengan angka 50.000 ini. Rata-rata 50.000 ini bisa berasal dari, ya, memang umumnya atau 20 orang ini uang jajannya memang berkisar antara 50.000, misalkan ada yang 30.000, 40.000, 60.000, 70.000, 40.000, sekitar itu. Itu situasi yang pertama. Bisa juga 50.000 ini, ya, dari 20 orang itu berada pada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, uang jajannya misalkan, ya, saya ambil contoh yang ekstrim, 5.000, 2.000, terus ada yang 500.000 gitu misalkan, ya. Ada yang 100.000, yang lainnya cuma 15.000, 20.000, 5.000 lagi gitu. Sehingga kalau dirata-ratakan bisa saja menjadi 50.000. Ya, berbeda dengan kelompok satu ini tadi, atau kondisi yang pertama, bukan kelompok, ya, maaf, ya, kondisi. Kondisi yang pertama ini 50.000, ya, saya sebutnya 50K, 60K, 40K, ada yang 30K, ada yang 70.000 gitu, ya. Ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi di sini maksud saya, ya, saya mau menjelaskan bahwa
melaporkan atau menyampaikan data tentang min saja itu bisa menyesatkan. Data min dan data sampel harus kita tulis bersama-sama. Jadi dalam kasus ini, ya dalam kasus kondisi yang pertama, ini variansnya, ya varians. Sorry karena ini sampel, saya pakai notasi sampel ya. Varians kelompok 1 ini pasti lebih kecil dari varians kelompok yang kedua. Varians itu kalau di sampel notasinya S square gitu ya. Kenapa lebih kecil? Karena ini lebih tidak beragam. Keberagamannya sedikit dibandingkan dengan ini. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah kalau di statistik parametrik kita bicara sampel, berarti kita sekaligus harus memberikan data tentang variansnya. Varians itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita membahas tentang sampel yang independen, ya, sampel yang independen. Dua kelompok yang memang berbeda. Jadi kita menggunakan t-test kalau sampelnya independen, lalu dia terdiri dari dua kelompok. Nah, kita tahu bahwa dalam uji hipotesis yang mau kita periksa itu adalah populasinya, ya di sini ya. Ini populasinya. Yang mau kita periksa itu populasi ini. Tetapi kita menggunakan sampel untuk memeriksa populasinya. Inilah konsep dari statistik parametrik. Atau kalau saya bicara lebih tajam lagi atau lebih jelas lagi, ketika kita membahas t-test, berarti ini kita memeriksa dua kelompok dari populasi ini. Ya, dua kelompok dari populasi. Ini yang kelompok A, ini yang kelompok B. Tetapi sekali lagi kita gunakan sampel A dan sampel B untuk memeriksa populasinya. Karena yang kita periksa populasi, maka yang namanya uji hipotesis kita selalu menggunakan notasi populasi. Ya, ini mu. Tidak boleh menggunakan notasi sampel. Tidak boleh gunakan M. Oke, saya next. Nah, sebelum kita masuk kepada tekniknya itu seperti apa, ini saya akan memberikan gambaran dulu sedikit tentang statistik parametrik ya. Karena di bab ini kita akan mulai berkenalan dengan satu teknik statistik yaitu t-test, ya ini bagian dari teknik statistik parametrik. Yang pertama, skala yang kita gunakan adalah skala interval rasio. Jadi dalam statistik parametrik kita gunakan skalanya interval rasio. Statistik parametrik ini ada yang satu variabel. Ini yang kita sebut dengan nama t-test one sample atau one sample t-test atau t-test dengan satu sampel. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya dua sampel, nih dua sampel, kita membandingkan dua sampel. Dua sampel ini ada sampel yang independen, ada sampel yang dependen. Ya, kita sudah membahas ini di pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu ya tentang sampel yang independen ya. Dua kelompok yang independen berarti kelompok ini benar-benar berbeda dengan kelompok yang lainnya. Sementara kalau yang dependen ini bisa sama atau bisa berhubungan
atau dianggap sama. Jadi dua sampel, kalau kita punya dua kelompok, ini namanya t-test. Kalau kita membandingkan lebih dari dua kelompok, ya ini namanya uji ANOVA. Jadi di sini dua kelompok, di sini lebih dari dua. Lebih dari dua itu bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini namanya ANOVA. ANOVA pun ada dua. Ada ANOVA yang independen, ada ANOVA yang dependen. Ya, jadi mirip dengan t-test. Nah, lalu ada lagi ya dengan skala interval rasio ini kita juga bisa melihat hubungan antara variabel. Itu namanya korelasi. Ya, kita juga akan membahas korelasi di statistik inferensial ini. Ada korelasi Pearson ya. Lalu nanti kita akan bahas tentang regresi sederhana, multiple regresi atau regresi yang berganda. Ya. Ini untuk statistik parametrik. Jadi statistik parametrik itu skalanya syarat yang pertama ya, skalanya adalah skala interval rasio. Nanti kan skala ada lagi ya kan, ada interval rasio, lalu ada ordinal nominal. Ya. Untuk data ordinal dan nominal nanti kita gunakan statistik non parametrik. Ya. Ini saya lanjutkan dulu. Ops, maaf salah pencet saya kembali. Oke. Saya lanjutkan. Yap. Nah ini. Uji statistik untuk t-test independen. Ya. Pertama, saya memang mau menegaskan ya, saya akan berulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang menegaskan tentang independen ini? Latar belakangnya kira-kira begini. Kalau kita ya kalian lah gitu ya, kalian mau menjawab soal. Kalau sekarang ini kita tahu kita sedang membahas t-test independen, maka kita tahu bahwa soal-soal yang akan diberikan beberapa hari ke depan ini pasti semuanya tentang t-test independen. Ya, kalian tidak akan memikirkan apakah ini parametrik, non parametrik, nggak akan, pikirannya belum sampai ke sana. Apakah ini ANOVA atau tidak, independen atau dependen, pasti kalian tidak memikirkan karena di bab ini kita hanya sedang membahas t-test independen. Ya. Jadi begini, ketika nanti kita sudah selesai belajar segala macam teknik statistik itu, yang sulit nanti adalah ya ketika kita mendapatkan kasus, terus kita putuskan kita mau gunakan teknik statistik yang mana. Ya, makanya konsep tentang independen ya dan asumsi-asumsinya ya kayak tadi skala pengukuran gitu, seperti apa yang independen itu harus kalian harus tahu. Karena kalau teknik statistik bagaimana cara menghitungnya itu menurut saya simpel karena kita punya alat bantu, ada software. Atau kalau ujian tuh open book ya kan. Caranya tinggal ditiru. Rumusnya sudah ada, nggak perlu dihafalkan. Ya, tinggal lihat di buku atau kalian sudah punya ringkasan, itu bisa dipakai. Yang sulit itu adalah kalau kalian diberikan kasus, ya kasus-kasus, lalu kalian diminta menentukan teknik statistik mana yang harus kita pakai, itu yang lebih sulit. Ya, jadi di sini sekali lagi kalian harus paham independen itu apa, ya skalanya seperti apa untuk t-test. Kemudian untuk uji hipotesis, ya untuk uji hipotesis ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru.
Ya, saya boleh mengatakan itu tidak ada sesuatu yang terlalu baru, ada sih nanti tambahan sedikit tentang pool variance. Jadi di bab ini boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang benar-benar baru begitu, enggak ada. Ini kelanjutan dari t-test one sample. Ya. Ini tentang hipotesis nol. Kalau dulu one sample mu sama dengan nol. Ya, kalau sekarang kalau ada dua, nah kita lihat ada dua kelompok, kita mau melihat dia sama atau tidak, maka kita membahas tentang perbedaannya. Perbedaan antara dua kelompok itu kita notasikan dengan ini. mu1 kurang mu2. Kalau kita kurangkan hasilnya 0, maka kita bisa mengatakan dia sama. Dalam konsep hipotesis 0, kita tahu bahwa notasi sama dengan harus kita letakkan di hipotesis 0. Jadi hipotesis 0-nya mu1 sama dengan mu2. Atau boleh juga pakai ini, mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Kalau kita pakai yang pertama ini, maka hipotesis alternatifnya adalah mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Tetapi kalau kalian pakai yang ini, maka pakai notasinya yang alternatif seperti ini. Jadi sama gitu ya, sejalur. Ini tentang hipotesis ya. Hipotesis ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis si peneliti ya. Ini saya sengaja agak lambat-lambat ya, saya ulang-ulang yang materi yang lama supaya kita punya dasar yang baik untuk belajar statistik ini. Ya, jadi hipotesis alternatif ini adalah hipotesis si peneliti. Ya, ini hipotesis penelitian. Apa yang peneliti katakan itu kita tuangkan dalam alternatif, dalam hipotesis alternatif. Oke, sebentar saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini formula ya, rumus. Rumus ini juga sebenarnya nggak baru. Kenapa saya katakan tidak baru? Karena kalau dulu one sample kalian pakai rumusnya kan begini, M min mu per estimasi standar error, ya kan? Nih. Sekarang M ini ya, ini kan kalau dia one sample atau satu kelompok gitu ya, satu kelompok maka bentuknya seperti ini. Kalau dia dua kelompok, mu itu menjadi mu1 kurang mu2. M ini menjadi M1 kurang M2. Estimasi standar error juga, ini adalah estimasi standar error dari kelompok 1 dikurang kelompok 2. Ya, jadi ini boleh saya bilang rumus T hitung di statistik di t-test independen ini merupakan perluasan dari ini. Ya. Makanya di 2 minggu ini kalian mungkin udah berkali-kali mendengar saya katakan bahwa ya sebelum kita masuk ke t-test independen dan dependen, tolong yang one sample dipelajari lagi. Ya, ini harus dikuasai konsepnya. Ya. Jadi ini tentang formulanya. Ada satu hal lagi yang mau saya ingatkan. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Sama seperti one sample dulu, mu ini adalah hipotesis si peneliti. Ya, hipotesis. Kalau si peneliti mengatakan mu-nya 15, maka ini kita isi dengan 15. Kalau dia mengatakan mu-nya 0, maka ini kita isi dengan 0. Demikian juga di sini. Ya, demikian juga ini di sini nih.
Ini adalah hipotesis si peneliti. Hipotesis si peneliti. Ya, aduh tulisannya. Sebentar maaf. Ya, saya tulis agak baik ya biar kalian bisa baca. Hipotesis si peneliti gitu ya, cukup baik. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya kira-kira nih seperti ini. Saya clear sebentar, saya balik ke slide tadi. Ini tadi contoh. Ini salah satu contoh. Ini harus hati-hati ya. Nggak apa-apa, saya nggak usah buru-buru nih ngomongnya. Di sini, kalau si peneliti berhipotesis, tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Tidak ada perbedaan, berarti selisihnya, kalau tidak ada perbedaan, selisihnya 0. Hipotesis alternatif, hipotesis alternatif, kalau yang ini, tadi saya ada yang salah ngomong, saya ulang, ini yang benarnya. Hipotesis alternatif ini kan hipotesis si peneliti. Kalau si peneliti mengatakan perbedaan antara dua kelompok ini tidak sama dengan 0, maka kita tulisnya seperti ini. Nah, masalahnya adalah apakah angka di sini selalu 0? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, jawabannya tentu saja tidak. Bisa saja si peneliti mengatakan atau dia berhipotesis ya berdasarkan pengalaman. Jadi hipotesis ini kan tidak turun dari langit aja gitu ya. Ini bisa berdasarkan pengamatan, bisa berdasarkan pengalaman dia di lapangan atau berdasarkan teori gitu. Jadi bisa saja si peneliti mengatakan atau berhipotesis bahwa perbedaan di antara kedua kelompok ini itu tidak sama dengan misalkan 10. Jadi ini bukan 0 tapi 10. Kalau ini 10 maka kalau ini 10 maka ketika kita menghitung formulanya ini kita menghitung formula ini, maka ini kita tidak isi dengan 0, tapi kita isi dengan 10. Jadi μ1 kurang μ2 ini adalah hipotesis si peneliti yang kita lihat di step yang pertama. Jadi kalau kalian ingat, dalam uji hipotesis, step yang pertama kita kan membuat hipotesis. μ1 kurang μ2 ini angkanya kita dapat dari hipotesis si peneliti. Itu yang mau saya katakan. Yang kedua, sebentar nih pen saya kemana nih? Oke, yang kedua yang mau saya ingatkan lagi, kalau yang ini M1 kurang M2, ini kita dapat dari sampel kita. Ini kan min sampel 1 dan min sampel 2 kita kurangkan gitu. Ya, nanti kita lihat soal, nanti ada contoh soal nanti di belakang. Jadi yang ini kita dapat dari sampel, kalau M sampel. Kalau mu ini kita dapat dari hipotesis si peneliti. Yang ini juga estimasi standar error, ya. Ini juga kita dapat dari data. Data yang kita dapat di lapangan, nah kita hitung, kita lakukan estimasi standar error. Formulanya seperti ini. Varian 1 kuadrat tambah varian 2 kuadrat dibagi N1 tambah N2. Ini karena dua kelompok. Ya, ini karena ada dua kelompok. Kalau dulu kan tinggal root dari varians, ya, varians dibagi dengan N sampel, karena cuma one sampel. Itu di chapter atau di bab yang sebelumnya. Nah, sekarang ini tentang estimasi standar error, ya. Saya lanjutkan dulu. Pelan-pelan ya. Jadi ini penting, ini kalian catat μ1 μ2 itu dari mana? Ini yang paling penting. Kalau ini biasanya orang tahu nih dihitung. Yang di bawah ini juga dihitung, biasanya tahu. Yang sering salah tuh yang ini nih.
Oke. Nah, masalahnya nih tentang estimasi standar error ini. Jadi gini, ketika mengestimasi standar error, berarti kita kan menggabungkan dua kelompok. Kita mengestimasi standar error gabungan dua kelompok. Nah, problemnya adalah karena ini independen, ya, datanya independen, ini adalah kelompok yang berbeda, maka banyak sampel di kelompok satu dengan di kelompok yang kedua bisa sama banyak maksudnya, bisa tidak sama banyak. Kalau dia sama banyak, ya boleh nih pakai ini formula ini langsung. Tapi kalau N-nya tidak sama banyak, kita tidak boleh memakai ini. Kenapa? Ntar saya jelasin ya. Sekarang terima dulu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena dia nggak berimbang lah gitu. Lalu kalau nggak boleh gimana dong? Ya, kalau N-nya tidak sama, maka kita tidak bisa langsung hitung estimasi standar errornya, tapi kita harus menghitung dulu yang namanya pool variance. Gambarannya kira-kira seperti ini. Saya kasih contoh ini yang biasa kalian kerjakan dulu di SMA ya. Misalkan saya punya dua kelas. Kelas 12 IPA. Sekarang masih IPA ya, 12 ya. Ini 12 kenapa begitu ya? Saya nulis sebentar ya. 12 tuh gini dong. Nah, ya kan enggak satu-satunya jangan di bawah. Saya 12 IPA, 12 IPA A. Lalu ada 12 IPA B. Ini anak IPA gitu ya. Nah, lalu misalkan ini isi kelasnya itu misalkan ya yang simpel aja ya 20 orang. Yang ini isinya misalkan 30 orang misalkan. Lalu saya misalkan punya data, ada ulangan matematika. Di sini rata-ratanya misalkan 6, ya, yang simpel aja contoh kita. Di sini rata-rata kelasnya misalkan 7. Lalu pertanyaannya, kalau kedua kelas ini saya gabung, rata-rata gabungannya berapa? Ya, rata-rata gabungannya berapa? Ini pertanyaannya. Ini yang sering kalian kerjakan dulu di SMA. Jawabannya apakah 6,5? Karena di sini 6, di sini 7. Apakah jadi 6,5? Jawabannya tentu saja bukan. Karena apa? Kalau ini 6, ini milik 20 orang. Yang 7 ini milik 30 orang. Ya. N-nya ini harus kita perhitungkan. Sehingga kalian dulu menghitung yang namanya rata-rata gabungan itu kalian hitung seperti ini. 20 kali 6 tambah 30 kali 7 dibagi dengan 50 jumlah orang. Ya, ini rata-rata gabungan. Jadi tidak boleh langsung dijumlah bagi 2, salah. Tapi harus kita hitung seperti ini, atau menjadi ini namanya rata-rata gabungan atau rata-rata terbobot, karena ada N-nya, pengaruh N-nya. Ini kita dapatkan satu angka. Yang jelas pasti lebih besar dari 6,5. Ya, ini kalau mau dihitung berapa sih ini? Sebentar. Benar ya, semoga nggak salah hitung ya. 330 bagi 50. 6,6 ya. Sekitar itu ya, 6,6. Jadi inilah sebenarnya ini yang kalau di statistik sekarang kerennya itu yang kita sebut dengan nama pool varian. Jadi kita dapatkan ini caranya seperti ini gitu. Jadi nggak boleh langsung kita jumlahkan kita bagi 2, nggak boleh. Makanya ya ini kasus yang ada di independen. Ya di independen karena ini adalah dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok yang berbeda ini
kemungkinan besar N-nya tidak sama. Jadi kalau kamu ngambil data di lapangan ada 2 kelompok berbeda gitu, ya boleh saya katakan bahwa kemungkinan besar jumlah partisipan di kelompok 1 dan di kelompok 2 itu berbeda jumlahnya gitu. Sehingga kita perlu yang namanya pool variance. Yap. Semoga jelas. Kalau nggak jelas nanti ditanyakan saja di kelas. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini formula pool variance. Jadi sebelum kita menghitung estimasi standar error, kalian hitung dulu nih pool variance. Caranya bagaimana? Jumlahkan ya sum of square dari kelompok yang pertama ditambah dengan sum of square jumlah dari kelompok yang kedua dibagi dengan DF. DF kelompok 1, DF kelompok 2. Ya. DF di sini ini N-1 ya. Jadi ini kalau DF 1 berarti N1 kurang 1. Kalau DF 2 berarti N2 kurang 1. Tergantung dari N-nya ya. Kalau mau kita gabung sih semuanya ini kalau mau kita tambah ya sudah N1 tambah N2 kurang 2 gitu kan. Jadi kalau tadi saya katakan kalau kita bandingkan antara t-test one sample dengan t-test independen ini ya. Dari segi formula sebenarnya t-test independen ini adalah perkembangan atau ya agak diperluas sedikit dari t-test one sample ya, t-test yang satu sampel. Secara formula seperti itu. Tadi saya katakan tidak ada rumus yang terlalu baru ya. Rumus yang di dalam sini ya. Nah, rumus t-testnya nggak baru. Rumus mencari apa confidence interval nggak baru, nggak ada rumus baru. Yang kalau mau dibilang mau dicari-cari itu yang barunya, yang baru ini ya ini pool variance. Kalau kita bilang ya baru-baru juga enggak gitu, karena di SMA kalian udah biasa juga sebenarnya melakukan hal ini. Ya, yang tadi itu pool variance itu ketika rata-ratanya kita gabungkan. Ini kan juga ini variance-nya kita gabungkan. Bagaimana caranya? Ya kita pakai pool variance. Jadi ada satu formula ini yang kita sisipkan yang harus kita hitung dulu sebelum kita menghitung estimasi standar error. Ya, jadi ini formula estimasi standar errornya jadi seperti ini ya. Kalau tadi kan varians kelompok 1 kuadrat tambah varians kelompok 2 kuadrat gitu ya. Itu kalau N-nya sama. Kalau N-nya tidak sama, pakai pool variance. Nah, pertanyaannya adalah, biasa sih yang ditanyakan seperti ini. Kalau N-nya sama, boleh nggak ya pakai pool variance itu? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Boleh pakai pool variance. Tapi jadi agak lama gitu, jadi agak berbelok. Jadi kalau dibilang boleh, boleh. Salah nggak? Nggak salah. Jawabannya benar nanti. Kalau begitu, ya, kalau begitu, kadang-kadang ada orang yang mau main aman, ya, buat ringkasan gitu ya. Nah, belajar t-test independen, ya sudah step-stepnya seperti ini, hitung pool variance antara lain harus hitung pool variance. Nah, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi sebenarnya kalau N-nya tidak sama, tidak perlu dihitung pool variance. Ya boleh langsung pakai formula yang tadi, yang ini nih. Yang ini. Ya. Jadi kalau N-nya sama, boleh pakai ini langsung ketemu estimasi standar error.
Kalau mau gaya-gayaan, cari pool varian dulu boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Enggak, gitu. Ya. Kalau N-nya tidak sama, harus pakai pool variance. Ya, harus pakai pool variance. Jadi hitung dulu pool variance, baru cari estimasi standar error. Selanjutnya, stepnya sama. Ini tentang DF, degree of freedom, ya. Kita tahu DF itu N-1, ya. Kalau kita gabungkan jadinya seperti ini. Nah, ini tadi yang saya katakan, sebenarnya t-test, ya, ini sebenarnya single sampel atau one sampel. Dulu kita pakai istilah one sampel atau satu sampel, ya sama saja. Nah, yang dulu, ini yang di atas itu ya, yang dulu ini kalau saya garis bawah gitu ya. Dulu kita menyebutnya M. Sekarang karena dua kelompok, M1 kurang M2. Dulu kita menyebutnya mu, mu1 kurang mu2. Ini estimasi standar error, ini dua kelompok. Ya. Ini sampel variance. Ini kita di sini hitungnya pool variance. Jadi kalau dulu tuh kita punya formula T, ya, atau mungkin saya tulis di atas kali ya biar nggak nyaru gitu. Jadi T sama dengan dulu formula kita kan kayak gini ya, M min mu per estimasi standar error. M min mu per estimasi standar error. Ini estimasi standar error. Nah kalau sekarang di sini di t-test independen, T sama dengan M, M-nya pakai yang ini nih. M1 kurang M2 kurang kurang mu. Mu-nya ini karena ada dua kelompok nih sekarang nih. Kayak gitu. Jadi gampang ingatnya. Kalau kalian paham yang atas, harusnya paham yang di bawah. Kalau dulu standar error dari M, sekarang ya dari M1 sama kurang M2 gitu. Pokoknya kalau ketemu M ganti M1 kurang M2. Ketemu mu ganti mu1 kurang mu2. Udah. Sesimpel itu sebenarnya. Saya lanjutkan. Nah, ini tentang langkah-langkah dalam uji hipotesis. Ya, saya biasa mengatakan bahwa ya step-step ini sepanjang segala abad sama. Ya, dalam sampai nanti kita belajar sampai selesai kita belajar statistik inferensial ini, kita akan selalu mengikuti step-step ini, 5 step ini. Yang pertama buat hipotesis, pilih alpha levelnya, ya. Yang kedua tentukan degree of freedom, daerah kritik. Yang ketiga baru kita ngitung-ngitung, ya kita data, kita hitung. Hitung-hitung itu seperti apa ya, kita cari min-nya, cari standar deviasinya, cari apa lagi tadi ya estimasi standar error, kalau perlu pool varian hitung pool variance, lalu sampai T hitung. Itu di step yang ketiga. Step yang keempat, kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dari mana kita buat? Kita bandingkan daerah kritik dengan yang kita hitung. Jadi kita bandingkan step yang kedua dengan step yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini selalu saya tegaskan, reporting. Reporting tidak sembarang report. Ya, pakailah report yang terstandar. Di buku Gravater, ya, setiap teknik statistik yang dijelaskan di situ selalu ada contoh reportingnya seperti apa. Nah, di sini nanti saya juga ada contohnya di sini ya. Saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, ini contoh daerah kritik. Ini berarti kiri kanan. Ya, saya ingatkan lagi ya. Uji hipotesis ada analisisnya dua arah, ada yang satu arah. Ada dua arah atau two tail, satu arah atau one tail.
Dalam slide ini, saya akan beri contoh dua-duanya. Ada one tail, ada two tail. Ya, ini namanya daerah kritik ya, daerah di mana kita mereject H0. Ini contoh. Nah, ini saya kembali mengingatkan ketika misalkan kita mendapatkan, ini kita teori-teori dulu ya, nanti di belakang nanti kita bahas soal nanti. Ketika kita mendapatkan H0 ditolak, ya H0 ditolak, kalau H0 ditolak, berarti yang berlaku adalah alternatif. Tadi saya katakan bahwa hipotesis alternatif itu adalah hipotesis si peneliti. Artinya, ketika H0 ditolak, maka apa yang dikatakan atau apa yang dihipotesiskan oleh si peneliti itu terbukti secara statistik. Atau dengan bahasa lain kita katakan signifikan. Ya, berhasil kita buktikan. Kalau ini menyangkut misalkan tentang, saya kasih contoh misalkan tentang suatu treatment, ya, tentang treatment, maka ketika dia signifikan, ya, dia signifikan. Oke, sorry, lagi ngecas baterainya habis. Ketika dia signifikan, maka kita perlu menghitung yang namanya effect size. Ya, effect size ini kemarin sudah kita bahas, tapi saya cuplikkan lagi di bawah ini. Di bawah ini adalah ukuran tentang effect size. Ya, ini disampaikan oleh Cohen. Cohen mengatakan kalau effect size sekitar 0,2 berarti efeknya kecil. Sekitar 0,5 medium, 0,8 efeknya besar. Ini tidak ada angka yang mutlak ya. Jadi kalau misalkan orang lalu tanya-tanya kalau 0,65 berapa gitu. Mau ini masuk medium atau masuk besar? Biasanya di pelaporan ditulis angkanya 0D sama dengan 0,5, terus silahkan si peneliti yang membuat keputusan sendiri. Mau dimasukkan ke efek yang medium atau mau dimasukkan ke efek yang besar. Ya, jadi nanti ditulis. Nah, saya kembali ke yang tadi. Jadi kalau H0-nya ditolak, treatmentnya signifikan, ya, atau artinya treatment itu memiliki efek, treatmentnya itu punya dampak, kita harus melaporkan seberapa besar dampaknya. Apakah kecil, sedang, atau menengah. Cara hitungnya seperti ini formulanya, M1 min M2 per ya root dari, hati-hati lihat angkanya itu, tulisannya ini adalah pool variance ya. Jadi di tes independen kita pakai pool variance. Nanti kita lihat nanti ada contoh ya. Saya lanjutkan next. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, ya, secara teori, ya, saya katakan ini secara teori ya, teori yang benar. Jadi ketika nanti kalian punya penelitian sendiri yang menggunakan t-test, kalian harus mengikuti atau harus melakukan yang namanya uji asumsi seperti ini. Yang pertama, observasinya independen. Ya. Dia independen. Jadi dia berasal dari dua kelompok yang berbeda. Yang kedua, distribusinya normal. Distribusi yang mana yang normal? Kelompok 1 distribusinya normal, kelompok 2 distribusinya juga harus normal. Ya, jadi distribusinya kedua kelompok itu
populasinya yang berdistribusi normal. Ingat yang kita cek adalah populasinya. Yang ketiga, ini namanya homogeneity of variance. Minggu lalu kita sudah bahas ini, homogeneity of variance. Saya mau mengulang sedikit tentang itu. Saya mau jelaskan, nih sebentar ya, tentang Fmax test ini. Kita belum membahas nanti. Sebentar, aduh, rasanya saya menyiapkan satu slide kosong. Oke. Jadi kenapa harus kita memeriksa ini homogeneity of variance? Ya, ini minta maaf karena tidak ternyata saya merasa sudah menyiapkan slide kosong, tapi nggak apa-apa. Sebentar, sorry ya agak terpotong. Sebentar, nggak apa-apa ya. Saya nggak akan cut videonya. Oh di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Ini bentar saya share screen ya. Oke. Jadi tentang sebentar saya cut dulu. Tadi udah saya siapkan slide-nya, tapi ini halaman kosongnya tapi ketinggalan kayaknya. Nggak apa-apa, saya jelasin aja di sini. Ya, saya mau jelaskan benar ini pentingnya homogeneity of variance itu. Ya, kalau kita punya, misalkan ini, saya kasih contoh. Misalkan ini ada psikolog klinis, ya, kasus klinis menangani misalkan masalah keaktifan anak atau masalah misalkan ini lambat bicara, masalah verbal pada anak-anak misalkan ya, contoh sembarang aja nih apa yang sedang saya pikirkan sekarang. Jadi ada masalah, misalkan ada masalah anak-anak, sekelompok anak yang lambat berbicara. Jadi ada masalah verbal. Ya, sebagai psikolog anak, dia mengajukan metode. Dia mau melakukan penelitian tentang metode. Misalkan di sini ada terapinya, misalkan anak diajak bermain. Sambil bermain, diwawancara, diajak omong, nggak tahu bermain apa gitu, misalkan main puzzle atau apa gitu ya. Ini kita sebut dengan nama teorinya teori bermain. Yang kedua mungkin ya bermain teorinya kalau nggak bermain apa ya, misalkan yang satu diajak bermain, lalu yang satu lagi misalkan diajak jalan-jalan. Ya, saya sebut aja lah jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya, jalan-jalan ke taman, lihat-lihat apa begitu. Anak-anak diajak mengeksplor sesuatu misalkan. Ini tekniknya. Nah, di sini ada anak, ya, ada anak-anak, misalkan ada 20 anak, saya sebut aja begitu. Di sini misalkan ada 30 anak yang lain, ya, saya sembarang aja ya, contoh yang teringat. Nah, ketika kita mau memeriksa apakah metode ini yang mana yang lebih baik, apakah metode ini berbeda atau tidak secara statistik, maka ketika kita uji, maka yang berbeda itu, yang mau kita uji itu benar-benar metodenya, ya, bukan anak-anaknya. Jadi anak-anak yang di sini adalah anak-anak yang kemampuan verbalnya di kelompok ini dengan yang kelompok ini boleh saya katakan sama secara statistik, ya. Saya menggunakan kata sama secara statistik. Jadi bukannya sama secara exactly sama begitu, tidak, tapi secara statistik sama. Kemudian kita terapkan metode untuk terapi. Nah,
Kemudian kemampuan verbalnya kita cek. Kalau misalkan ada peningkatan, ya misalkan di sini ada peningkatan, maka kita bisa mengatakan bahwa peningkatan itu benar disebabkan oleh metodenya, bukan bawaan dari anak itu. Makanya kita harus memeriksa ya homogeneity of variance, yaitu keberagaman data kita. Data di kelompok 1 ini keberagamannya harus sama dengan keberagaman data di kelompok yang kedua. Ya, keberagamannya sama secara statistik. Ya, itu yang dimaksud dengan homogeneity of variance. Jadi kita harus cek keberagamannya. Saya kembali lagi tadi ke slide yang ini ya. Jadi sampelnya independen, ya jadi t-test, ya namanya t-test independen, sampelnya independen, harus berdistribusi normal, lalu memenuhi homogeneity of variance. Tentang yang distribusi normal dan homogeneity of variance kita udah banyak bahas di minggu lalu sampai uji hipotesisnya. Ya. Nah, di sini memang ada tentang uji F ya, yang saya katakan dulu sebenarnya ini uji F di t-test ya, di t-test ini kita nanti memakai uji F itu di ANOVA. Jadi sekarang mungkin tolong diterima saja dulu. Kita belum melakukan uji F maksud saya ya, saya belum memperkenalkan terlalu banyak nanti pusing nanti. Ya, kita menggunakan ini apa yang dikatakan Endifield. Ini juga kita udah bahas. Kalau varians besar kita bagi dengan varians kecil hasilnya mendekati 1, maka kita bisa mengasumsikan bahwa variansnya sama. Ya. Tapi kalau udah lebih dari 1 gitu, misalkan udah F varians besar dibanding varian kecil, hasilnya 2,5. Misalkan, apakah 2,5 ini boleh kita katakan bahwa variansnya sama atau tidak? Nah, itu butuh yang namanya distribusi F. Ini yang belum saya ajarkan sekarang. Nggak apa-apa, ini nanti kita akan pelajari 2 minggu dari sekarang. Ya. Nah, ini bentuk reportingnya, ya reporting dari t-test. Jadi selalu di sini, ketika kalian mau mereport, membuat laporan tentang satu hasil penelitian, mulailah dengan uji statistik apa yang kalian pakai. Ya. Lalu diikuti dengan data deskriptifnya. Ya, data deskriptif kelompok 1 dan kelompok 2. Data deskriptif ini biasanya atau bukan biasanya, maaf. Lebih baik saya katakan data kelompok 1 kelompok 2 ini kan dijelaskan kondisinya seperti apa. Ini harus ya, saya menggunakan kata harus bukan biasanya ya. Harus ada min dan standar deviasi dari kedua kelompok. Kenapa? Tadi di depan sudah saya jelaskan. Karena kalau nggak ada standar deviasi, bisa menyesatkan gitu. Lalu nilai T, nilai P ya harus kita laporkan. Lalu kemudian kesimpulannya apa? Ya, kira-kira seperti ini. Nanti kita lihat detailnya di contoh ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ada contoh. Saya memberikan 2 contoh, yaitu tentang t-test ya, t-test independen, two-tail dan one-tail. Mungkin kita lihat dulu ini ya. Kalian boleh baca soalnya. Mari kita lihat sama-sama.
Oke. Sini dikatakan bahwa ada penelitian itu menunjukkan, jadi di masa lalu ini ya. Jadi riset ini berdasarkan karena ada penelitian di masa lalu yang mengatakan bahwa orang itu manusia itu apa ya, nggak jujur, suka nggak jujur dan suka apa self interest apa ya self interest lah untuk dirinya sendiri gitu. Dalam kegelapan maksudnya mungkin tidak diamati oleh orang lain gitu. Kalau nggak diamati oleh orang lain, ya kemungkinannya itu bisa berbuat tidak jujur. Begitulah, ini penelitian yang dulu. Lalu ini ada eksperimen, partisipan itu diberi 20 puzzle, lalu setiap mereka akan dibayar 50 sen kalau mereka bisa mengerjakan satu puzzle ya in 5 minutes. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan satu puzzle dalam 5 menit, dia dapat 50 sen. Tapi di sini however the participant reported their own. Jadi dia melaporkan sendiri. Jadi bisa dilihat nih dia jujur apa enggak gitu. Kalau di penelitian yang lalu kan dikatakan biasanya tuh kalau dalam kegelapan orang, artinya tidak ada yang mengamati gitu mungkin ya, di sini dalam kegelapan gitu maksudnya. Jadi kalau orang itu nggak diamati, jadi ya kalau misalkan lah kalau mahasiswa itu kalau nggak diamati, kalau ujian ya mungkin bekerja sama, ini termasuk tidak jujur gitu kan, atau ya nggak tahu lah melakukan kecurangan apalah begitu, berusaha, ada usaha-usaha untuk itu, kecenderungannya seperti itu. Nah, di penelitian ini partisipan ini diminta melaporkan sendiri seberapa banyak sih dia bisa menyelesaikan puzzle itu. Ini untuk memeriksa dia jujur apa enggak. Tapi di sini dikatakan bahwa tidak ada satu misalkan the task profit a clear opportunity to cheat receive. Oke, mau dilihat dia cheating apa enggak gitu ya. Satu grup partisipan diuji dalam ruangan yang agak gelap gitu kali, agak redup lampunya, samar-samar. Yang saya kan dan yang lain itu yang lampunya baik, cukup baik lah. The reported number, oke, ini adalah jumlah puzzle yang bisa dikerjakan oleh setiap individu. Tapi dia melaporkan sendiri, tidak dijelaskan juga di sini gimana caranya gitu memeriksa kejujurannya, ya tidak terlalu dijelaskan. Tapi yang jelas ini jumlah puzzle yang bisa dijawab ya, number of solved puzzle. Jadi ini ada 2 kelompok. Jelas ini independen, ya. Ini yang penting nih, ketika membaca kasus ini kita harus yakin itu teknik statistiknya apa. Jadi ini ada 2 kelompok karena ada partisipan yang kita masukkan ke ruangan yang pencahayaannya baik, ada yang kita masukkan dalam ruangan yang lampunya samar-samar gitu. Nah, ini jumlah puzzle yang bisa dijawab. Kalau kita lihat data ini yang agak menarik ya. 11, 9, 9. Partisipannya di sini kebetulan N-nya sama 8. Kalau N-nya sama nggak pusing dengan pool variance. Tapi ini yang menarik dari data ini adalah rata-rata puzzle yang bisa dikerjakan. Ini kok ketika lampunya well gitu ya, bagus, pencahayaannya oke, rata-rata yang bisa dikerjakan 8. Tapi ketika lampunya redup malah 12. Tapi yang kita nggak tahu, mereka lapor sendiri katanya. Ya, nah di sini ada dugaan lah bahwa ini sebenarnya ada yang nggak beres, ada ketidakjujuran. Jadi kita mau lihat secara statistik apakah ini kelompok 1 ini berbeda tidak dengan kelompok 2. Ya, ini SS ini sum of square ya, sum of square. Kelompok 1 ini kelompok 2. Jadi ini data yang diberikan. Kita next ya.
Nah, ini hipotesis nolnya. Ya, hipotesis nolnya kita karena dia tadi kita bekerjanya dalam tutel, ya. Ini tidak ada perbedaan, ya. Di sini tidak ada perbedaan mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Lalu daerah kritik, ya step yang kedua selalu kita buat daerah kritik. Ini karena dia t-test independen. Ini DF-nya 14, alpha levelnya 5%. Lalu kita dapat angka ini dari mana kita dapat? Buka tabel. Tabel apa? Tabel T. Ya, yang ada di appendix belakang. Ya. Tabel ini sama dengan tabel yang one sample t-test ya, sama dengan tabel yang ada di chapter yang sebelumnya, di bab sebelumnya. Cuman ini DF-nya 14, alfanya 5%. Ya, nanti dilihat sendiri ya, dicek ya. Nah, harusnya ini digambar ini. Di step yang kedua ini ada gambarnya. Nanti gambar saya letakkan ada di belakang. Nggak apa-apa letak di belakang. Yang ketiga, step yang ketiga adalah hitung-hitungan. Di buku ini dia pakai gaya aman. Ya. Dia pakai gaya aman. Pada tadi N-nya sama, dia cari pool variance. Ya sudahlah, cari pool variance nih. Sum of square 1 tambah sum of square 2 dibagi dengan jumlah DF. Ya, tadi ada, ini datanya tadi udah diberikan 60 tambah 66 dibagi dengan N-nya kan 8 tadi ya kan, 7 tambah 7. Ya, nanti kalau enggak nih, ya nih datanya. Ini S1, S2-nya. Sum of square ya maksud saya 60 tambah 66 bagi 14. Ini kita ketemu pool variance-nya 9. Kemudian setelah kita punya pool variance ya, kita gunakan pool variance itu untuk menghitung estimasi standar error. Saya sengaja ya buatkan kayak gini step by step supaya kalian benar-benar bisa ngikuti gitu. Jadi saya harap sih orang yang tidak suka hitung-hitungan, orang yang tidak terlalu suka dengan statistik, ya semoga dipermudah dengan inilah. Saya mencoba membantu aja. Jadi ini estimasi standar error. Ya kita hitung, intinya tinggal masukkan formula ini ya. 9 ini dapat ketemu nih 1,5 ya. Tanya kalkulator nanti. Kalau tes ujiannya jangan lupa pakai kalkulator. Yang ketiga, baru kita hitung nilai T statistiknya. M min mu per estimasi standar error. Nah, ini M-nya kan ada datanya tadi 8 kurang 12. Ya. Yang ini tadi adalah hipotesis ya. Hipotesisnya tadi 0. Ya udah masukinnya 0. Dibagi dengan ini estimasi standar error 1,5. Kita ketemu ini. Ini yang kita sebut dengan nama T hitung atau T statistik. Saya mau mengingatkan, T itu ada 2. Ada T tabel, namanya T kritik, atau T hitung, yang di step yang ketiga, atau T statistik. Jadi T hitung sama dengan T statistik. T tabel sama dengan T kritik. Ya, jangan kebalik-balik ya. Jadi ada 2 T. T hitung dan T kritik. Nah, ini tadi yang di tabel daerah kritiknya, ini yang kita dapat di tabel ini T sama dengan min 2,145 dan plus min tadi. Ini adalah T yang kita dapat di tabel. Ketika kita hitung min 2,67. Min 2,67 itu letaknya kira-kira di sini. Sebentar mana pen? Oke, nih kira-kira di sini. Berarti dia terletak di daerah kritik. Dia terletak di daerah kita mereject H0, menolak H0. H0 ditolak. Berarti ya, apa kalau H0-nya ditolak? Berarti ada perbedaan. Ini ya. H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2.
kalau kita gunakan t-test, ya, harusnya kan kemampuan di kelompok 1 itu sama dengan kemampuan di kelompok 2. Karena yang membedakannya itu adalah cahaya lampu, maka ya perbedaannya ya perbedaannya itu ya ini disebabkan oleh apa? Kalau si peneliti di sini mengatakan karena ada cheating, ada ketidakjujuran. Dari mana bisa kita lihat ketidakjujurannya? Dari data. Ini ketika cahayanya baik malah rata-ratanya 8. Tapi ketika cahayanya jelek rata-ratanya 12. Padahal itu adalah orang yang kemampuannya sama. Kok bisa? Ya 18, ya 12. Nah, di sini dikatakan apa? Karena ada faktor ketidakjujuran. Ya, ada faktor ketidakjujuran, dia mau apa di sini dia bilang mau ya kalau kita bilang sehari-hari di sini ya mau menikmati uang haram lah, uang nggak selayaknya. Karena menarik juga gitu kan dapat uang. Jadi udah laporin aja gitu. Nah, ini step yang keempat. Kita buat kesimpulan. Step yang kelima, reporting. Tapi ternyata nggak bisa langsung report, kan? Kita tahu bahwa kalau H0-nya ditolak, dia signifikan, berarti kita harus hitung nilai Cohen. Selain nilai Cohen, nilai apa lagi yang harus dihitung? Nilai effect size. Ya, ini nilai Cohen. Ini tinggal masukkan ke dalam formula saja, angka-angkanya sudah ada tadi di depan. M 8 kurang 12 dibagi dengan root dari pool varian, root 9. Nah, ketemu ini. Nilai Cohen ini ya plus minus ini kita ambil nilai mutlaknya ya 1,33. Kalau nggak salah tadi kecil ya. Saya juga terus saja saya nggak ingat. Mungkin kita contek kita lihat ya ke depannya. Nah, ini 1,33 besar. 1,33. Ternyata besar jadi efeknya. Coba kita lihat dulu. Lalu di sini ya kita hitung effect size. Nah, effect size di sini kita dapat hasil 0,337. Nah, kita lihat nih T-nya ya. Min 2,67 nanti tadi. Jadi T yang kita gunakan ini adalah T hitung. Sorry ini pen saya kemana? Nih, T hitung ya. Ini T hitung yang kita dapat dari langkah yang ketiga. Ingat kita punya T, ada T hitung, ada T kritik. Jangan salah masukin ke dalam formula ini. DF ini DF gabungan. Dua kelompok. N1 tambah N2 kurang 2. Lalu kita dapat yang namanya R square. Biasanya sih R square ini sering dibuat dalam persen notasinya kayak gini. Artinya apa? Artinya perbedaan, ini kan tadi signifikan, ada perbedaan. Jadi 33,7% itu perbedaan itu disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh ya ketidakjujuran. Karena tadi yang mau dilihat adalah ketidakjujurannya. Lumayan ya, lumayan besar memang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, terus step berikutnya kita menghitung yang namanya confidence interval. Ya, confidence interval ini tentang confidence interval kita juga sudah membahas di chapter yang ke-9 ya. Ingat bahwa ya confidence interval ini selalu dihitung
pada alpha level 5%. Ya. Jadi ini formulanya M1 min M2 plus minus T kali estimasi standar error. Ya, kita masukkan. Ini T-nya T apa? Ini adalah T tabel. Beda ya. Ini adalah T tabel yang kita dapat dari tabel. Dan selalu 5%. Ya, dengan DF-nya yang ya DF-nya bisa DF soal lah gitu ya. Selalu 5%. Ini penting saya katakan, selalu 5%. Jadi, walaupun soal kita misalkan uji hipotesis yang kita lakukan tadi itu 1% atau 10%, tapi ketika menghitung confident interval kita harus menggunakan 5%. Sehingga di sini nih ditulisnya kayak gini, 95% confident interval. Apa meaningnya, apa maknanya ini, confident interval seperti ini? Hasilnya ini, dia berkisar antara nih 0,782 sampai ini, 7,218. Artinya, kalau penelitian ini diulang-ulang terus-menerus, maka perbedaan min di antara dua kelompok itu berkisar antara ini. Ya, ini interval tertutup ya, maksudnya kira-kira seperti inilah. Kalau kita di Indonesia biasa pakai notasi ini. 7,218. Biasanya kita pakai notasi seperti ini. Ya. Ya ini benar nih large ya, efeknya besar tadi. Jadi ini yang kita laporkan, nih kita lihat, kita mulai dari sini ya. Menggunakan t-test ya, independen, kita putuskan keputusannya adalah mereject H0, alpha levelnya 5%. Hasilnya signifikan ya. Di antara dua kelompok itu kita tulis kasusnya apa tuh di sini kita tulis. Lalu ini ternyata yang dites itu students ya. Yang dites dalam ruangan yang gelap ini melaporkan higher performanya malah lebih tinggi. Jadi orang-orang yang berada di ruangan yang redup tadi malah hasilnya itu lebih tinggi daripada yang di ruangan yang pencahayaannya lebih baik. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, tapi ini kita lapornya seperti ini ya. Kita dapatnya tahunya dari mana lebih tinggi dari min-nya ini. Ini ada standar deviasinya. Ini menarik juga ini. Ya, ini yang tinggi ini standar deviasinya ini lebih kecil daripada ini, lebih tidak beragam. Jadi kalau melihat data seperti ini, saya sih bisa sedikit berasumsi mengatakan, jadi gini loh, kebayang nggak kalian? Ada 8 orang dimasukkan dalam ruangan yang remang-remang, ya pencahayaan kurang maksud saya. Terus kita kasih puzzle. Terus jawaban mereka itu banyak yang bisa mereka jawab tuh mirip-mirip gitu. Dan ini kan tidak diawasi. Ya, penelitiannya kan tidak ada pengawasan tadi kan dikatakan. Dugaannya kalau kayak gini karena variansnya kecil ya. Jangan-jangan bekerja sama nih dalam kelompok. Ya, kita bisa baca seperti itu. Ya, samalah kalau kalian ujian gitu ya. Ditinggal aja sama dosennya, nggak ada yang ngawas. Lalu hasil nilai kalian tuh satu kelas, misalkan semuanya 80, 82, 85, 83, 80, 82, begitu-gitu semuanya angkanya, ya boleh kita asumsikan bahwa wah ini kerjasama nih. Kemampuannya sama aja tuh satu kelas. Ya. Jadi data ini ada standar deviasi itu ada maknanya lah. Kita bisa baca dari situ. Ya, saya lanjutkan. The difference was significant. Ya, signifikan ya. Nah, ini T
Ini T-nya ini T, ini 14 ini DF ya biasa. Ini T yang kita hitung. Jangan salah ya, saya sengaja menulis-nulis di sini. Nah, lalu nih yang penting lagi nih satu lagi nih. Ini teramat sangat penting. Kalau kalian baca artikel-artikel ilmiah, biasanya orang tuh belum baca-baca yang aneh itu, lihat aja nih dulu nih, ini paling mencolok. Ketika dia signifikan, orang melaporkan P kecil dari alpha level. Ya, saya katakan ini alpha ya. Jadi bisa 5%, bisa 1%, tergantung penelitiannya. Tapi kalau dia tidak signifikan, ya, ini kalau ya, kalau tidak signifikan, maka kita harus tulis P-nya lebih besar dari 0,05. Jadi sebenarnya ketika kita membaca artikel ilmiah begitu ya, kita melihat nilai P aja kecil atau lebih besar, kita udah tahu itu sebenarnya hasilnya. Ya bisa dilihat dari sini. Dia signifikan atau tidak tuh dari sini bisa lihat. Ini D-nya efeknya besar. Jadi ya kalau dia tadi mengatakan yang mau dia lihat tuh apa ketidakjujuran itu ternyata memang efeknya besar gitu dan besarnya itu 3,7%. Ini confident interval. Sekali lagi ini adalah kalau penelitian ini kita ulang-ulang ya pada kelompok sampel yang berbeda ya karena ini kan parametrik dia bisa digeneralisasi hasilnya ya. Jadi kalau kita ulang-ulang terus-menerus maka selisih min antara dua kelompok ini berkisar antara 0,782 sampai ini. Jadi nggak mungkin sama ya, nggak pernah kita kurangkan ini nggak pernah nol loh angkanya. Ya, kalau kita baca datanya kira-kira seperti itu tuh cara bacanya. Ya, ini sampai reporting di sini. Enggak panjang ya. Ini contoh yang one tail. Jadi kalau kita ingat hipotesis itu orang menguji hipotesis itu kan ada dua arah. Ada yang two tail seperti contoh tadi, jadi two tail itu sama tidak sama. Ada yang one tail. One tail itu ada arahnya, ada direction-nya. Arah itu dari mana kita tahu dia one tail? Tentu saja dari hipotesisnya peneliti. Jadi tergantung dari hipotesisnya. Makanya kita memutuskan ini two tail atau one tail. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau melakukan penelitian tidak bisa tiba-tiba langsung memutuskan memakai one tail. Nggak bisa seperti itu. Jadi, kita baru bisa memakai one tail kalau yang pertama ada penelitian yang sebelumnya. Contoh dalam kasus ini, tadi sudah ada penelitian yang sebelumnya menunjukkan signifikan, terus ternyata ya ada faktor ketidakjujuran lah di situ. Jadi itu yang pertama, ada hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, kalau nggak ada hasil penelitian sebelumnya, ada teori yang mendukung bahwa itu one tail, bahwa memang ada arahnya untuk hipotesis itu. Jadi yang mau saya katakan di sini, tidak bisa kita tiba-tiba kita katakan, oh ya, saya mau menggunakan one tail. Nggak bisa seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kenapa ada one tail? Karena ada yang sebelumnya tadi. Kita lihat. Ya.
Ini dikatakan yang akan menggunakan data yang sama dengan contoh yang sebelumnya. Jadi kita nggak hitung-hitung lagi di sini ya. Kita pakai data yang sebelumnya. Ini si peneliti dia menggunakan independen ya, desain untuk memeriksa hubungan antara ini lampu dengan ketidakjujuran ya. Ada nggak hubungannya antara kalau diberi lampu terang dengan lampu redup tadi dengan ketidakjujuran, mau dicek. Nah, di sini hipotesis si penelitinya. Dia mengatakan bahwa di sini less cheating invalid. Oke, yang lampunya baik itu ya cheatingnya berkurang lah daripada dibandingkan dengan yang remang-remang ya, normal lah gitu ya. Jadi ini hipotesisnya. Hipotesis si peneliti. Karena ini dia mengatakan ini less, ya berarti ini kurang. Apa yang dikatakan si peneliti itu kita tuangkan dalam hipotesis alternatif. Ya, hipotesis 0 ini adalah kebalikannya. Kalau di sini kecil berarti sini besar sama. Ya. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua kita mencari daerah kritik ya. DF-nya sama tadi 14 karena sampelnya 8 dan 8 ya, 14. One tail. Nah, ini kita tabelnya kita lihat lagi untuk one tail ya. Ini 14, sini dia gunakan alfanya 1%. Ya, ini nilai T-nya jadi ini kita dapat nih dari tabel. Tolong dicek ya. Maksudnya saya tolong dicek itu adalah untuk meyakinkan bahwa kalian bisa lihat tabel gitu. Karena ini penting. Kalau ini salah ya sudah habis nanti semuanya ke belakang. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan data, kita hitung-hitung ya. Karena ini menggunakan data yang sama, berarti praktis cara ngitungnya juga sama dengan yang tadi. Kita sudah dapat hitungnya min 2,67. Jadi ini kita pakai. Nah, saya mau menggambarkan ini nih, daerah kritik. Ini angkanya min 2,624 yang tabel, yang dihitung min 6. Oke, ini saya catat di kertas biar ingat, nggak bolak-balik gitu ya. Nih. Nah, kita lihat gimana cara gambarnya. Ini kan jadi problem nih nanti ya kan? Kalau ya dianggap distribusi normal ya. Nah, yang mau diarsir yang mana ya? Di kiri atau di kanan? Ya. Yang harus kalian lihat adalah hipotesisnya. Ya, hipotesis alternatifnya. Yang kita mau periksa adalah hipotesis si peneliti. Jadi yang kita gambarkan ini hipotesis si peneliti. Hipotesis alternatif maksud saya, ya. Sama kan dengan hipotesis si peneliti. Karena di sini dia mengatakan lebih kecil, berarti ketika saya gambar, ya saya gambarnya yang di kiri. Nih, kita arsir di sini. Saya di kiri, tadi kita udah tahu daerah kritiknya ini min 2,624. Jadi kita gambar seperti ini. Terus ketika kita hitung, ketemu hasil min 2,67 kira-kira di sini. Ya nggak persis-persis amat, nggak apa-apa. Pokoknya letaknya di kiri di sini, bukan di tempat kosong ini. Artinya apa? H0-nya ditolak. Ya, ini nanti digambar ya kalau kalian ngerjakan soal. Jadi H0-nya ditolak. Nah, kita lihat. Ya, nih. Ini berada di daerah yang lebih ekstrim, maka H0-nya ditolak ya. We reject the null hypothesis. Jadi kalau H0-nya ditolak, maka ya
Maka apa? Kita kembali ke sini. H0-nya ditolak. Berarti memang benar terbukti hipotesis si peneliti ini bahwa partisipan yang berada di ruangan yang yang tata cahayanya, yang cahayanya lebih baik, itu cheating-nya lebih sedikit daripada yang cahayanya kurang baik atau redup. Ya, itu kesimpulannya. Nah, terus reportingnya ya di sini kita jangan lupa kita tulis dengan menggunakan t-test independen, ya, dengan menggunakan t-test independen. Nah, kita laporkan ini T-nya sekian, ini one tel. Ingat ini 0,1. Ini saya tulis hanya ringkasan. Saya tidak copy lagi tuh tadi yang ini nih ya. Aduh, harusnya saya copy ya biar kalian jelas. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin di sini. Jadi gini, dalam reporting kita harus selalu mencantumkan data deskriptif. Mean, standar deviasi ini harus selalu dicantumkan. Di contoh saya ini, karena tadi ini saya berasumsi kita meneruskan penelitian, maka saya memang tidak menulis lagi. Tapi kalau kalian diberi soal, lalu kalian di soal itu sudah dijelaskan bahwa kalian harus mengerjakan dengan one tel, maka di sini kalian harus mencantumkan data deskriptif. Ya, jadi saya ulang, kenapa di sini saya tidak mencantumkan? Ya, karena asumsinya kita sudah punya nih datanya di sini. Ya, jadi harusnya ini ada di sini juga gitu. Ya, ini 1% one tel. Yang lainnya nggak dihitung. Ya, yang confident interval. Kalau yang untuk one tel, ya confident interval yang lain-lainnya itu cara hitungnya sama. Ya, jadi kita nggak hitung lagi. Jadi sampai di sini materi t-test independen. Selanjutnya di slide saya ini, ya kalian boleh foto ini, bisa gunakan data ini untuk latihan, ya soalnya ada di sini. Atau kalau kalian mau menggunakan aplikasi JASP, ya bisa dicoba. Ya, bisa dicoba. Ini data seperti ini. Ini ceritanya tentang sebentar. Saya agak lupa ceritanya. Oke. Oh, ini dulu ada kebiasaan orang nonton Sesame Street ya. Lalu dilihat ternyata penelitiannya melaporkan intinya adalah kalau dulu suka nonton Sesame Street itu pada usia 5 tahun, katanya tuh di high school itu nilai apa ya ini ya, grade-nya itu lebih tinggi lah daripada orang yang tidak menonton. Ada fenomena seperti itu. Makanya diambil nih sampel 20 of 20 high school. Oh, ini 10, oke. Nah, ini ada datanya. Ya, sini dia gunakan nih 1%. Ini bisa dipakai sih untuk latihan. Nah, enaknya itu ini nanti data deskriptif ya bisa kalian foto. Ini ada min-nya tadi sudah ada kan di depan ya. Ini ada min. Ini kalau digunakan software di sini mau gunakan SPSS atau JASP hasilnya sama ya, outputnya mirip. Ini mungkin agak berpendar ya tulisannya, minta maaf karena kalau di output itu sering kecil gitu, jadi harus saya tarik ya, semoga lah jelas. Kalian masih muda harusnya jelas itu bisa baca. Kemudian ini outputnya, ini Leuven test, ini cara bacanya nih kalau di lebih dari 5% berarti dia homogen ya, asumsinya terpenuhi. Di sini udah saya tuliskan. Kemudian t-testnya ya. Ini kalau asumsinya terpenuhi
asumsinya terpenuhi, berarti ini ya, ini kita bisa lihat nilai T ini kita bandingkan dengan ini apa T hitung, bisa ini T hitungnya ya, bisa kita bandingkan dengan T tabel. Lalu kalau ini lebih kurang dari 5%, berarti dia signifikan ya, kurang dari 5%. Kalau ini nilai T-nya berarti ini hasilnya signifikan. Ini kalau two tail, lalu nanti ada masalah bagaimana kalau dia one tail. Kalau dia one tail maka nilai ini harus kalian bagi 2 nanti. Ya. Kita bagi 2 di sini ya, maka lalu dicek apakah lebih kecil dari alpha levelnya atau tidak. Ini confident interval. Ini bisa dicoba angka-angkanya, nanti harusnya hasilnya sama dengan ini. Kalian bisa coba manual aja dulu, ya. Terus bisa dicocokkan, bisa menggunakan angka-angkanya. Ini salah satu alternatif bisa dipakai untuk latihan. Ya, silahkan. Sampai di sini saya tutup materi T-test independen. Ya, saya harap semoga ini bisa dipahami. Next, berikutnya kita akan bahas T-test juga, tetapi T-test yang dependen. Yep. Terima kasih, sampai ketemu. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, kita bahas lagi di kelas.